Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, Pendidikan Biologi A 2021, Universitas Negeri Surabaya. Pada mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler, di sini kami akan memaparkan terkait teknik-teknik mengamati sel. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Firdia Anissa dengan NIM akhir 002, yang kedua ada Nanda Harum dengan NIM akhir 014, yang ketiga ada Taufik Arif dengan NIM akhir 027, yang keempat ada Nisri Puji dengan NIM akhir 036, dan yang terakhir ada Taufikur Rahman dengan NIM akhir 047. Sebelum memasuki terkait teknik-teknik mengamati sel, di sini kita juga harus tahu apa itu sel. Nah, untuk pengertian sel sendiri, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang berarti sel mampu atau dapat tetap hidup tanpa kehadiran sel lain. Sel juga merupakan struktur terkecil yang mampu melakukan pertumbuhan dan reproduksi. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengamati sel itu? Ada beberapa teknik dan metode untuk mengamati sel. Yang pertama yaitu pengamatan sel dengan mikroskop, yang kedua ada teknik mikro atau mikroteknik, yang ketiga ada teknik kultur sel atau pertanaman sel, yang keempat ada sitokimia, dan yang kelima ada biokimia, keenam ada sitogenetika, ketujuh ada fraksionasi sel, yang kedelapan ada sentrifugasi, yang kesembilan ada autoradiografi, dan yang terakhir ada difraksi sinar X. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teknik untuk mempelajari sel yang pertama adalah dengan menggunakan mikroskop. Mikroskop ini merupakan salah satu alat bantu untuk mengamati objek-objek kecil atau mikroskopis. Beberapa jenis mikroskop diantaranya adalah mikroskop cahaya, mikroskop elektron, dan mikroskop stereo. Cara kerja penggunaan teknik ini adalah bisa menggunakan pewarnaan. Pewarnaan ini bertujuan untuk memberi beda atau memberi kontras, sehingga kita bisa melakukan visualisasi bentuk dan ukuran sel yang akan diamati. Lalu teknik yang kedua adalah dengan menggunakan mikroteknik. Ini merupakan salah satu teknik pembuatan sediaan atau preparat pada sel tumbuhan atau sel hewan. Ada dua jenis sediaan, yaitu sediaan segar dan sediaan permanen. Untuk sediaan segar ini menggunakan sel yang langsung diamati sehingga dapat diamati secara alamiah warna, bentuk, motilitas, dan ukuran sediaan yang diamati. Kerugiannya ini tidak bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama atau tidak bisa disimpan. Untuk sediaan permanen ini menggunakan sayatan tipis dengan bantuan alat seperti mikrotom atau alat-alat bantu lainnya seperti silet. Dengan syarat sayatan ini tipis untuk dapat ditembus cahaya oleh mikroskop. Keuntungan menggunakan sediaan permanen ini adalah jangka waktu yang bisa digunakan untuk studi lebih lanjut. Jadi sediaan permanen ini dapat digunakan studi-studi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik kultur sel atau pertanaman sel dan sitokimia. Kultur sel merupakan proses penghilangan atau perpindahan sel dari manusia, hewan, atau tanaman ke dalam medium terkontrol yang sesuai untuk menumbuhkan sel tersebut. Kultur sel biasanya dilakukan untuk pengujian yang tidak mudah dilakukan secara in vivo. Kultur sel sendiri pertama kali dikembangkan pada awal tahun 20-an sebagai metode untuk mempelajari sel hewan secara in vitro. Kultur sel berkaitan dengan proses kompleks isolasi sel baik dari lingkungan aslinya maupun lingkungan yang dikontrol. Kultur sel biasanya dilakukan dalam suspensi sel yang diambil dari jaringan asli baik berupa enzimatik, mekanik, atau disosiasi kimia, kultur primer atau sel line, dan dilakukan di bawah kondisi laboratorium yang steril dan lingkungan yang terkendali melibatkan suhu, gas, dan tekanan. Hal ini harus menyesuaikan
lingkungan in vivo dari sel tersebut sehingga sel mampu bertahan hidup dan terjadi proliferasi secara terkendali. Saya akan menjelaskan mengenai sitokimia. Sitokimia merupakan metode pewarnaan yang dilakukan dengan pemberian berbagai enzim pada jaringan yang kemudian fungsi dari suatu organel dapat terlihat seperti butiran warna tertentu ketika dilihat dengan mikroskop cahaya atau mikroskop elektron. Pemeriksaan sitokimia sendiri erat hubungannya dengan penyakit leukemia. Namun, dalam pemeriksaan sitokimia ini mempunyai keterbatasan diagnostik pada leukemia megakardioblastik. Umumnya pemeriksaan sitokimia ini digunakan untuk menyingkirkan jenis leukemia lain yang sering dijumpai. Pada pewarnaan kimia yang digunakan untuk mencirikan sitokimia granula sel myolis ini terdapat 6 jenis pewarnaan, yaitu yang pertama hematoxylin eosin, kemudian microwal giemsa, dan kemudian blue toluidin, kemudian ada asam periodat skip, Red Congo, dan Sudan Black Bee. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah teknik biokimia. Nah, pada metode ini dilakukan dengan cara menganalisis susunan kimia organel dalam tabung reaksi. Dalam analisis yang dilakukan, sel harus dihancurkan atau dipecahkan selaputnya terlebih dahulu, kemudian disentrifugasi. Kemudian hasilnya berupa endapan atau sedimen yang selanjutnya dianalisis secara kimia. Sebagai contoh pada metode kimia ini yang telah dilakukan oleh Fahrudin, yaitu untuk mengamati sel bakteri dengan beberapa jenis uji biokimia yang meliputi uji fermentasi gula pada media TSIA, uji kemampuan mengoksidasi glukosa, memproduksi asam menggunakan media MRVP, uji indol untuk melihat kemampuan bakteri mengurai triptofan, dan uji motil yaitu dengan media SIM. Uji sitrat dengan media Simmons citrate, uji nitrat pada media nitrat agar, dan uji urea pada media urea agar. Selanjutnya ada sitogenetika. Nah, sitogenetika ini berasal dari kata sitologi atau ilmu tentang sel dan genetika. Sehingga sitogenetika dapat diibaratkan gabungan antara sitologi dan genetika. Ilmu pengetahuan genetika dasar mempelajari karakter atau sifat makhluk hidup secara kuantitatif maupun kualitatif beserta pewarisannya. Nah, pada metode ini dilakukan dengan cara pengamatan pada sel melalui susunan genetiknya secara khusus. Metode ini bertujuan untuk menentukan karyotip pada sel, pengamatan pada susunan DNA, pengamatan pada sifat kromosom ketika masih berupa benang halus berbentuk jala atau kromatin, terjadinya pindah silang atau crossover pada waktu pembelahan, mengadakan hibridisasi, membuat peta kromosom, begitu juga pada saat terjadi pengaruh lingkungan yang menyebabkan terjadinya radiasi gelombang pendek dan bahan kimia. Untuk contoh induksi sitogenetika pada penelitian Merta, yaitu untuk mengamati mikronukleus dan aberasi kromosom. Nah, mikronukleus ini memiliki morfologi yang mirip dengan nukleus. Kromosom yang gagal tergabung dalam kedua sel anakan atau potongan kromosom tanpa sentromer atau kromosom asentris akan membentuk mikronukleus. Nah, paparan senyawa kimia tertentu dapat merusak benang spindle atau menyebabkan kerusakan sitogenetik pada kromosom yang memicu terbentuknya mikronukleus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, metode selanjutnya adalah metode fraksionasi sel, di mana metode ini digunakan dalam memisahkan bagian organel maupun molekul-molekul makro pada sel.
Proses ini dilakukan dengan cara homogenisasi dan sentrifugasi. Teknik ini mempelajari struktur dan fungsi sel yang menjauhkan sel-sel dan memisahkan organel utama serta struktur subseluler lain dengan menggunakan sentrifugasi. Fraksionasi sel memungkinkan para ilmuwan mendapatkan komponen tertentu sel dalam jumlah besar dan mengidentifikasi fungsinya. Lalu untuk metode yang kedua adalah metode sentrifugasi, di mana metode ini merupakan suatu metode yang digunakan dalam mencapai suatu sedimentasi di mana partikel-partikel yang ada di dalam suatu bahan dipisahkan oleh gaya sentrifugasi dari fluida yang dikenakan pada partikel. Metode ini dilakukan dengan cara jaringan dan sel dihancurkan atau dihomogenkan, lalu dipusing atau disentrifugasi. Pemutaran homogenat di dalam sentrifuge akan memisahkan bagian-bagian sel ke dalam dua fraksi, yaitu pelet yang terdiri atas struktur-struktur lebih besar yang terkumpul di bagian bawah tabung sentrifuge. Lalu ada supernatan yang terdiri atas bagian-bagian sel yang lebih kecil yang tersuspensi dalam cairan di atas pelet tersebut. Supernatan sendiri dapat disentrifuge kembali dengan kecepatan yang lebih tinggi untuk mendapatkan pelet yang lebih ringan atau kecil daripada pelet pertama dengan cara sentrifuge diferensial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Teknik selanjutnya yaitu autoradiografi. Metode ini dilakukan dengan cara pemberian bahan radioaktif atau isotop pada jaringan yang diberi warna perak bromida seperti halnya gambar yang timbul dari film potret. Pengamatan ini dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron dan mikroskop cahaya. Metode ini berfungsi untuk mengetahui fungsi organel-organel sel menurut Febriani dan Rahmadina 2017. Autoradiografi adalah teknik yang menggunakan film sinar X, alat pencitraan fosfor, sistem pencitraan beta, atau emulsi fotonuklir untuk memvisualisasikan molekul atau fragmen molekul yang telah diberi label radioaktif dan telah digunakan untuk mengukur dan melokalisasi obat dalam jaringan dan sel, menurut Solon 2015. Dalam biologi, teknik ini dapat digunakan untuk menentukan penempatan zat radioaktif jaringan atau sel, baik jalur metabolik, terikat pada reseptor, enzim, atau dihibridasi menjadi asam nukleat. Teknik selanjutnya yaitu difraksi sinar X. Metode ini dilakukan dengan cara penyinaran sel dengan sinar X, serta sering dilakukan dalam biologi molekuler, yang khusus mendalami susunan kimia sel sampai tingkat susunan molekul zat-zat yang terdapat dalam sel. Metode ini berfungsi untuk menganalisis susunan kimia protein, DNA, dan RNA. Difraksi sinar X dapat memberikan informasi tentang struktur polimer, termasuk tentang keadaan amorf dan kristalin polimer. Polimer dapat mengandung daerah kristalin yang secara acak bercampur dengan daerah amorf. Difraktogram sinar X polimer kristalin menghasilkan puncak-puncak yang tajam, sedangkan polimer amorf cenderung menghasilkan puncak yang melebar, menurut Rahmadina dan Febriani 2017. Sel merupakan unit dasar kehidupan yang sangat kecil dan kompleks, sehingga diperlukan teknik dan metode dalam mempelajari dan mengamatinya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dalam penulisan materi teknik-teknik mengamati sel. Nah, apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian pemaparan materi teknik-teknik mengamati sel oleh kelompok 1. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.